Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 15. Roma 10 ayat 9 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Shalom. Senang sekali di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Tuhan untuk bisa memuji namanya, untuk bisa berdoa, dan sekarang kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, sungguh kami adalah manusia yang terbatas dan lemah. Tapi kami sungguh bersyukur Bapa, Kau Allah yang tidak terbatas. Kau kuat dan Kau berkuasa. Dan di pagi hari ini, bukakan hati pikiran kami, mata kami, telinga kami, agar firman-Mu yang berkuasa ini, firman-Mu yang tidak terbatas ini, bisa kami mengerti, bisa kami pahami, bisa kami hidupi di dalam kehidupan kami. Bantu hamba-Mu yang lemah ini, agar kebenaran firman-Mu berbicara dengan setia, dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, baru saja kita melewati bulan Oktober. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana perasaan hati saudara, tapi bagi banyak orang, bulan Oktober itu adalah bulan yang cukup berat. Seperti bahkan di pemberitaan media, ada begitu banyak berita buruk yang kita dengar di bulan Oktober. Kita memulai awal bulan ini dengan tragedi di Malang, Kanjuruhan. Begitu banyak korban jiwa terjadi. Kita lalu mendengar prospek ekonomi dari pemerintah, dari dunia, bagaimana tahun depan sepertinya adalah tahun yang cukup kelam bagi setiap kita. Kita juga dikagetkan dengan kasus misterius penyakit ginjal anak yang sampai sekarang tidak diketahui kenapa itu terjadi. Setelah mendengar berita-berita seperti ini ditambah dengan mungkin kondisi pribadi kita saat ini, ada yang sedang bergumul dengan kesehatan kita, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga, dengan studi dan lain sebagainya. Di tengah bertubi-tubinya berita buruk yang kita dengar. Serah apabila kita bisa mendengar kabar baik, itu rasanya seperti satu titik terang di tengah kegelapan. Mungkin berita sukacita seperti pernikahan, berita kelahiran, mendapat surat kita diterima kerja, mendapat telepon, kita naik gaji, dan lain sebagainya. Berita baik seperti itu adalah hal yang memberikan pengharapan kepada kita. Namun saudara sekalian, tahukah kita ada satu hal yang tidak kalah baiknya daripada hanya mendengar kabar baik? Apakah itu saudara? Menjadi pembawa berita baik. Beberapa saat yang lalu saya ingat saya jemput anak saya yang pertama dari sekolah. Biasanya kalau saya jemput anak saya cuman ya gimana kabarnya gitu ya biasa-biasa aja. Cuman hari itu bahkan dari jauh ketika dia melihat saya dia sudah memberikan senyuman terbaik. Lalu dia berlari dengan semangat ke saya lalu berkata, "Pa,
Tahu nggak? Ada sesuatu yang luar biasa hari ini. Saya pikir apa sih? Dia bilang saya menang lomba mewarnai. Wah, begitu senangnya anak saya. Kenapa? Karena dia tahu selama ini dia nggak bisa mewarnai. Selalu keluar garis gitu ya, terus banyak putih. Tapi hari itu entah kenapa, mungkin salah gurunya ya. Dia diberikan hadiah karena menang lomba mewarnai satu kelas. Begitu senang dan dia tidak bisa menyimpan rasa senangnya itu keluar dari wajahnya. Saudara, ada sukacita tersendiri yang datang ketika kita bisa menjadi pembawa kabar baik bagi orang lain. Nah, di pagi hari ini izinkan saya bertanya kepada setiap kita, apa sikap diri kita terhadap kabar baik tentang Injil Yesus Kristus? Apakah Injil adalah sesuatu yang membawa sukacita bagi saudara? Ataukah justru ketika kita mendengar tentang penginjilan, hati kita terasa tawar dan berat? Di tengah peliknya dan sibuknya kehidupan yang kita alami saat ini, apakah saudara merasa bahwa penginjilan atau Injil Yesus Kristus itu terasa gak relevan? Tidak terasa baik bagi orang lain untuk didengarkan pada saat ini. Apabila jawabannya iya saudara, percayalah saudara tidak sendirian. Kalau kita mau jujur, penginjilan itu adalah salah satu hal atau topik yang paling dihindari atau ditakuti oleh orang Kristen. Mengapa saudara? Bukankah Injil adalah berita baik? Mengapa? Pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat dan menilik isi hati dari setiap kita. Apa alasan mengapa kalau kita mau jujur, seringkali kita enggan untuk mengabarkan kabar baik Injil Kristus. Dan semoga melalui khotbah pagi hari ini kita bisa terdorong sekali lagi untuk bisa mau membagikan kabar baik ini. Perikop firman Tuhan tadi telah dibacakan. Saya mengajak saudara apabila punya Alkitab bisa dibuka ke Roma 10 ayat 9 sampai 15. Tadi telah dibacakan oleh lektor, jadi saya tidak akan bacakan lagi, tapi saudara bisa buka ke bagian itu supaya bisa mengikutinya. Saudara, sebelum kita melihat lebih detail dari perikop Alkitab ini, penting bagi kita untuk mengetahui sedikit garis besar dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Sedikit konteks, Paulus menulis surat ini di abad pertama kepada satu jemaat Tuhan di sebuah kota di Yunani kuno, yaitu Roma. Paulus ingin agar jemaat di Roma itu benar-benar paham sebenarnya apa Injil yang mereka percaya itu. Dan di bagian kedua dari surat Roma ini, Paulus selalu menjelaskan apa implikasi dari pengetahuan tentang Injil ini terhadap kehidupan mereka. Nah, secara spesifik di pasal 9 sampai 11, ini bagian transisinya, Paulus mengungkapkan kesedihan hatinya. Dia bingung mengapa sih banyak saudara sebangsanya orang Yahudi yang terus mengeraskan hati mereka dan menolak Injil itu. Dan oleh karena itu di bagian surat ini Paulus terus mendorong jemaat di Roma, beritakan Injil kepada orang Yunani maupun kepada orang Yahudi. Nah, di bagian ini secara khusus saya mengajak kita untuk melihat dari pasal 10 ayat 9-15 untuk merefleksikan bagi kita tiga alasan yang keliru mengapa seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan menolak atau enggan untuk memberitakan kabar baik itu. Perhatikan alasan yang pertama. Kita enggan mengabarkan Injil karena kita sendiri tidak sadar betapa baiknya kabar Injil itu. Saudara, kata Injil itu berasal dari kata Yunani evangelion yang memiliki arti harafiah good news atau kabar baik. Jadi Injil itu artinya secara literal kabar baik. Tapi pernahkah saudara berpikir mengapa
Apa yang baik dari Injil itu? Apa yang istimewa dari Injil Yesus Kristus? Kenapa saudara mau percaya Injil? Apa yang baik dari itu? Apakah karena Injil itu bisa membawa berkat bagi kehidupan kita? Saya butuh berkat dari Tuhan, makanya saya mau percaya Injil. Ataukah karena Injil itu membuat saudara merasa bagian dari satu gerakan yang besar? Saya bagian dari gereja. Ataukah percaya Injil karena saudara merasa saya tidak bisa sendirian di hidup ini, saya butuh tuntunan dari Tuhan. Apa sebenarnya yang baik dari Injil itu? Saya mengajak kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan di ayat 9 dan 10. Di bagian ini, Paulus menyatakan dengan jelas, dia mengulanginya 2 kali. Ketika seseorang percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia akan apa saudara? Lebih kencang lagi. Diselamatkan. Saudara, keselamatan adalah alasan utama mengapa Injil itu adalah berita baik di dalam Alkitab. Keselamatan atas apa? Mengapa kita perlu diselamatkan? Disinilah sekali lagi konteks dari surat Roma bisa membantu kita. Saudara, kalau ada waktu, saya sangat mendorong saudara, ini adalah salah satu surat atau kitab di dalam Alkitab yang saudara sepanjang hidup harus baca paling tidak 1 kali dari awal sampai akhir. Begitu luar biasa berita dari surat Roma ini. Di pasal 1 dan 2, Rasul Paulus mengajarkan, menyatakan bahwa setiap manusia, setiap dari kita, saudara dan saya, kita adalah manusia yang berdosa. Kita menolak Tuhan Allah pencipta kita. Kita menolak Allah yang merancang kita dengan suatu tujuan. Kita memilih untuk hidup sesuai dengan rancangan dan tujuan kita masing-masing. Dan oleh karena itulah kita bisa melihat ketika kita menolak Tuhan sumber kehidupan itu, kita menolak Tuhan sumber kebaikan itu, kita bisa melihat penderitaan, kesulitan yang kita hadapi, kita alami pada saat ini sebagai akibat dari penolakan kita. Saudara, ini seperti, ilustrasinya seperti ini. Kita ini seperti kereta yang dirancang oleh Tuhan untuk berjalan di atas rel kereta itu. Tapi dosa adalah ketika kita berkata kepada pembuat kereta itu, aku tidak mau jalan di rel. Aku mau jalan di tanah atau di rumput saja. Saudara, itu yang kita sebut sebagai kebebasan. Tapi sebenarnya itu adalah penolakan atas rancangan diri kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan akibatnya apa saudara? Kita bisa lihat di kehidupan kita sekarang. Pertikaian, perselisihan, peperangan, ketidakadilan terjadi karena kita telah memilih untuk keluar dari jalan yang Tuhan telah tetapkan. Dan sebagai Allah yang adil, maka keadilan harus ditegakkan. Setiap manusia terlibat di dalam dosa. Dan kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan. Dan Paulus berkata, maut dan penghakiman itu adalah destinasi akhir dari setiap hidup manusia. Saya, saudara, dan orang-orang di luar sana. Setiap dari kita, suatu hari kelak harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dosa-dosa kita. Tapi yang luar biasa saudara, di Roma pasal 3, Rasul Paulus memberitakan satu berita anugerah. Bahwa ada satu jalan lain. Ada satu jalan alternatif yang Tuhan tawarkan kepada manusia. Yaitu Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini menggantikan kita. Menanggung dosa dan pelanggaran kita. Yang mati di atas kayu salib. Menebus kita
menyelamatkan kita. Supaya apa saudara? Maut dan penghakiman tidak harus lagi menjadi akhir dari setiap hidup manusia. Dengan kata lain saudara, keselamatan itulah esensi dari Injil. Keselamatan itulah kabar baik dari Injil itu. Saudara, esensi dari Injil itu bukan berkat yang melimpah. Bukan perasaan tenang di hati. Bukan kita bisa menjadi orang yang baik dan sukses di dunia ini. Saudara, apabila kita mengaitkan kebaikan dari Injil dengan hal-hal tersebut, maka tidak heran kalau di saat seperti sekarang ini kita merasa Injil itu tidak relevan. Di masa pandemi yang berkepanjangan, di masa ekonomi dunia yang terus bergejolak, relasi rumah tangga yang tidak kunjung membaik, stres dan tensi yang kita rasakan setiap harinya, masa depan yang tidak pasti. Saudara, di manakah kekuatan dari Injil? Apa yang baik dari Injil itu? Apakah saudara semakin sulit hidup ini, semakin lemah Injil Tuhan? Tidak. Justru saudara, di tengah kekelaman hidup kita, di tengah kegelapan yang kita rasakan, di sanalah semakin kita bisa melihat terang dari berita baik Injil itu. Bahwa ada pengharapan, ada keselamatan, ada pegangan, ada sesuatu yang kita nantikan. Keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada manusia berdosa, seperti saudara dan saya. Saudara, janji Allah itu pasti. Di ayat 11 Rasul Paulus berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara, berita baik Injil hanya akan kita temukan apabila kita mengerti apa esensi dari Injil itu. Seberapa tidak pantasnya kita untuk diselamatkan. Dan seberapa luar biasanya anugerah Tuhan kepada kita. Setelah ketika kita mengerti ini, maka satu implikasi yang bisa kita pelajari pagi hari ini adalah ini. Apabila kita merasa enggan untuk mengabarkan Injil, hal pertama yang harus kita lakukan apa? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah aku sudah benar-benar memahami apa Injil itu? Apakah saya sudah sungguh benar-benar mengagumi berita baik yang saya terima itu? Karena kalau tidak saudara, tidak mungkin kita bisa dan mau membagikannya kepada orang lain. Alasan kedua, kita enggan mengabarkan Injil karena kita berpikir ada orang yang tidak membutuhkan Injil. Pernahkah saudara berpikir ada orang-orang di sekitar kita yang sepertinya Injil itu nggak penting buat mereka, nggak relevan? Saya rasa pasti ya, secara umum kita bisa melihat hal ini dengan dua sisi. Yang pertama, kita berpikir ada orang yang terlalu baik untuk Injil, terlalu baik. Saya ingat waktu dulu saya kuliah S1 dan magang di Australia. Saya harus magang di sebuah kantor yang terletak di bagian utara kota Sydney. Itu adalah daerah yang tergolong sangat elit. Saya jarang ke sana, tapi karena magang saya setiap hari harus ke sana. Kalau turun dari bis itu stasiunnya sampai ke kantornya ada jarak sekitar 600 meter. Jadi setiap harinya saya harus jalan, pergi dan balik. Dan dalam perjalanan saya berjalan, berbukit-bukit ya, lumayan capek, 600 meter doang. Tapi perjalanan terasa singkat, kenapa? Karena saya melihat rumah-rumah orang-orang di sana. Saya ingat pada waktu itu saudara, melewati jalanan setapak itu, memandang sekeliling,
Rumah-rumah yang begitu megah, elit dan tertata dengan rapi. Pemandangan, saya bayangin ya kalau saya di lantai 2 rumah itu, di atas bukit bisa langsung melihat ke laut. Lalu ketika kita berjalan seringkali mendengar suara tertawa anak-anak. Mereka lompat ke kolam renang, begitu senang. Lalu saya berjalan lagi dan saya melihat mobil-mobil sports yang terpampang dengan rapi di garasi rumah mereka. Orang-orang yang begitu fit dan modis. Setiap langkah yang saya lewati, saya berpikir, hidupnya begitu nyaman. Saya juga mau. Dan saya berpikir, orang-orang seperti mereka, butuh apa lagi sih? Injil, apakah mereka perlu? Mereka sudah punya semuanya. Apakah saudara juga mengenal orang seperti itu dalam kehidupan kita? Mungkin pengalamannya berbeda dengan saya, tapi saya yakin mungkin kita kenal orang-orang di sekitar kita yang rasanya hidupnya udah begitu baik, begitu nyaman, sehingga rasanya Injil itu gak relevan buat mereka. Kita enggan mengabarkan Injil. Tapi di sisi sebaliknya saudara, kita juga mungkin berpikir ada sebagian orang yang terlalu buruk bagi Injil. Orang-orang seperti apa? Mungkin para teroris, kaum anarkis, pejabat yang korupsi. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang pernah begitu jahat terhadap kita. Melukai kita, membenci kita, mengabaikan kita. Atau mungkin orang-orang yang latar belakangnya penampilannya sangat berbeda dengan kita. Membuat kita berpikir tidak mungkin Injil itu relevan buat mereka. Atau situasi hidupnya begitu susah sehingga kita berpikir Injil itu tidak ada kekuatan bagi mereka. Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Kalau kita mau jujur saya rasa pasti ya. Kita sering enggan mengabarkan Injil. Kenapa? Karena kita berpikir ada orang yang terlalu baik untuk Injil. Dan kita juga berpikir ada orang yang terlalu susah, terlalu buruk untuk menerima Injil Yesus Kristus. Saudara perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah adalah satu, Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saudara sekalian, di abad pertama, orang Yahudi dan orang Yunani itu adalah musuh bebuyutan. Mereka begitu membenci satu dengan yang lainnya. Tapi menarik sekali di bagian ini, Paulus mengatakan Injil itu bagi orang Yunani dan orang Yahudi. Bukan hanya sekelompok orang. Perhatikan juga 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, ketika seseorang benar-benar berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan. Terlepas dari seperti apa latar belakang orang tersebut. Paulus bisa berkata, Injil yang sama diperlukan oleh orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Mereka adalah kaum privilege. Merasa bahwa mereka spesial, istimewa di hadapan Tuhan. Karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan di perjanjian lama. Siapa orang Yunani? Orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menganggap diri mereka berhikmat, terpelajar, para filsuf. Tapi adalah orang-orang yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Karena mereka menyembah berhala. Di tengah perbedaan yang begitu besar, Paulus bisa berkata, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani pada waktu itu. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Saudara, di hadapan Tuhan, berita keselamatan di dalam Injil Yesus perlu didengar oleh semua orang. Baik orang kaya maupun orang miskin, orang kota maupun orang desa, orang tua maupun anak kecil, orang beragama maupun orang tidak beragama. Orang jahat ataupun orang baik di mata dunia, setiap dari kita, tidak ada yang terlalu baik untuk Injil atau terlalu buruk untuk Injil. Kenapa?
Karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini bagi semua orang berdosa. Pertanyaannya saudara, percayakah saudara akan hal ini? Satu challenge, satu tantangan bagi saudara. Setelah ibadah ini selesai, ketika saudara melangkah keluar dari gedung gereja, saudara beraktivitas kembali seperti biasa. Saudara bertemu dengan banyak orang di tengah-tengah keramaian. Saudara nyetir, saudara makan bakmi, saudara pergi shopping, ketemu teman kantor, belanja di Indomaret, belanja di pasar. Saudara, ketika kita bertemu dengan banyak orang, cobalah saudara melihat mereka bukan dari lensa dan kacamata dunia. Yang menilai seseorang berdasarkan, oh mereka kaya atau miskin, mereka bahasanya apa, penampilannya seperti apa, orang mana. Tapi lihatlah mereka dengan lensa dan kacamata Tuhan. Mereka, setiap dari mereka adalah orang-orang yang perlu mendengarkan kabar baik itu. Alasan ketiga, mengapa kita enggan menginjili? Karena kita berpikir ini hanya tugas dari sebagian orang. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa perihal memberitakan Injil itu tugas hamba Tuhan. Lah mereka kan dibayar buat itu. Tugas misioneri. Kenapa? Karena mereka dipanggil untuk itu. Tugas majelis bidang misi, Pak Pinto. Kenapa? Karena dia menawarkan diri untuk itu. Kita berpikir, penginjilan itu hanya tugas orang-orang rohani. Bukan saya hanya jemaat biasa. Benarkah itu saudara? Perhatikan sekali lagi apa yang Paulus katakan di ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya tentang dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Setelah di bagian terakhir ini Paulus menantang jemaat di Roma dengan beberapa pertanyaan retoris. Bukan Paulus tidak tahu jawabannya ya, Paulus tahu. Tapi dia melemparkan pertanyaan itu kepada para pembaca supaya apa? Kita berpikir sejenak. Siapa yang dimaksud oleh Paulus? Saudara melihat bagian ini kita bisa merangkum dorongan penginjilan itu datang dari 3 hal. Kebutuhan di depan mata kita. Keresahan di dalam hati kita, dan kesiapan diri kita yang mau dipakai dan diutus oleh Tuhan. Mata yang Tuhan berikan agar kita bisa melihat begitu banyak orang yang belum mendengar berita keselamatan itu. Hati yang Tuhan berikan menciptakan keresahan di dalam diri kita, melihat bahwa tuaian begitu besar, tapi pekerja begitu sedikit. Dan diri kita yang siap diutus untuk memberitakan Injil itu. Setelah apabila kita mengerti dari poin 1 dan kedua, betapa baik dan berharganya Injil itu. Dan kalau kita mengerti bahwa tawaran keselamatan ini terbuka bagi semua orang, terlepas dari kehidupan mereka, maka seharusnya kita juga mengerti bahwa penginjilan itu bukan tugas sebagian orang. Memberitakan Injil itu bukan tugas eksklusif hamba Tuhan atau orang-orang tertentu yang dipanggil untuk itu. Setelah ini seperti kita berpikir tugas menjaga kesehatan itu hanya tugas dokter. Saya bukan dokter, saya nggak perlu jaga kesehatan. Benar saudara? Atau kita berpikir tugas memasak itu hanya tugas chef. Mereka dibayar untuk itu. Kalau saya bukan chef, saya nggak boleh masak. Saya nggak perlu masak. Begitu juga saudara. Bukan dokter atau chef tidak penting.
Begitu juga dengan penginjilan. Bukan hamba Tuhan tidak penting. Tapi bersama-sama sebagai umat Tuhan, kita menjalankan tugas panggilan yang mulia ini. Penginjilan adalah misi dan tanggung jawab kita bersama sebagai setiap orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Percayalah saudara, kalau saudara hanya nunggu hamba Tuhan untuk menginjili, orang-orang yang bisa dijangkau oleh hamba Tuhan itu sangatlah terbatas. Tapi Tuhan menempatkan setiap kita di tengah-tengah keluarga yang berbeda, tempat kerja yang berbeda, lingkungan pergaulan yang berbeda. Supaya apa saudara? Saudara bisa dipakai menjadi terang di tengah kegelapan. Saya tidak kenal keluarga saudara. Saya tidak kenal teman kerja saudara. Saya tidak tahu teman-teman kuliah saudara, tapi saudara yang tahu. Dan mungkin saudara adalah satu-satunya orang Kristen yang mereka kenal dengan dekat. Tuhan secara khusus menempatkan kita di tengah kehidupan kita masing-masing. Karena Dia tahu kita telah diberikan Injil tersebut. Saudara, kita tidak perlu terlebih dahulu sekolah STT, S1, S2 untuk baru bisa mulai memberitakan kabar baik itu. Seperti yang Paulus katakan, semuanya itu bisa dimulai dari dalam diri kita. Apakah kita memiliki mata yang mau melihat dunia ini dengan mata Tuhan? Apakah kita memiliki hati seperti Tuhan yang resah begitu banyak orang yang tidak mengenal Dia dan perlu mendapatkan keselamatan itu? Dan apakah kita mau memakai mulut kita untuk memberitakan Injil tersebut? Setelah penginjilan itu bukan usaha gereja untuk mengkristenkan orang-orang atau menambah jumlah jemaat. Bukan saudara. Penginjilan itu bukan beban yang harus dipikul. Aduh, aku orang Kristen, ya sudahlah training penginjilan aku ikut gitu ya. Bukan. Penginjilan itu adalah karunia. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk bisa membagikan kabar baik ini. Saudara, ceritakan apa yang saudara tahu tentang Injil. Mengapa saudara mau percaya? Ceritakan kepada orang lain. Karena tugas utama kita itu adalah menaburkan benih kebenaran firman Tuhan di dalam diri mereka. Roh Kudus Tuhan sendirilah yang akan mengubah hati mereka. Saudara, pagi ini kita telah melihat 3 alasan singkat mengapa kita enggan menginjili. Kita mungkin tidak sadar apa yang baik dari Injil itu. Kita mungkin merasa ada orang-orang yang tidak memerlukan Injil. Atau kita merasa ini bukan tugas saya. Tapi saya berharap saudara di pagi hari ini kita bisa melihat bahwa Injil itu begitu baik bagi semua orang. Injil itu ditawarkan Tuhan kepada semua orang. Pertanyaannya, maukah kita mengabarkan kabar baik ini? Saya mengakhiri khotbah pagi hari ini dengan kisah seorang anak kecil bernama Tilly Smith. Saya nggak tahu apakah saudara pernah dengar. Di tahun 2004, Tilly Smith yang waktu itu berumur kira-kira 10 tahun sedang berlibur di Thailand. Di sebuah pantai yang bernama Mai Khao di Phuket. Pada bulan Desember 2004, saudara tahu apa yang terjadi? Terjadi salah satu bencana terbesar di abad 21 ini. Tsunami besar terjadi di berbagai tempat di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dan juga di Thailand. Ada diperkirakan 230.000 korban jiwa. Di 14 negara terjadi pada hari itu. Kenapa? Karena tsunami yang sangat besar. Tapi yang menarik saudara, ada beberapa bagian di mana tidak ada korban jiwa walaupun tsunami itu terjadi. Dan salah satunya adalah di pantai di Mai Khao ini. Kenapa saudara? Karena ada seorang anak perempuan berumur 10 tahun bernama Tilly Smith
yang baru saja 2 minggu yang lalu belajar geografi di kelas sainsnya. 2 minggu sebelum itu terjadi, gurunya menjelaskan tentang tsunami dan apa yang mereka harus lakukan. Nah, pada hari itu 24 Desember, Tilly Smith ketika bermain di pantai, dia melihat tiba-tiba air mulai surut di pinggir pantai. Dan dia melihat gelombang-gelombang kecil muncul di permukaan laut. Tilly ingat apa yang baru saja ia pelajari. Dia bergegas berlari kepada orang tuanya dan berkata, tsunami akan datang. Lalu mereka berteriak kepada para turis di sana untuk pergi sejauh-jauhnya dari laut. Mencari perlindungan karena tsunami akan segera datang. Apa yang terjadi saudara? Lebih dari 100 jiwa selamat pada hari itu, termasuk keluarganya, karena apa yang dilakukan oleh Tilly Smith. Saudara, Tilly bukanlah ahli cuaca. Dia bukan ilmuwan di BMKG. Dia hanyalah seorang anak kecil, saat itu mungkin SD ya, mengerti apa konsekuensi dari apa yang ia pelajari. Saudara, bayangkan apa yang terjadi apabila Tilly memilih untuk malu. Malu aku masih kecil. Tilly memilih untuk ragu, benar gak siapa yang guru saya ngomong ya? Atau Tilly memilih untuk diam, menyibukkan diri untuk bermain di pasir, berenang di pantai. Saudara, mengapa saya menceritakan kisah ini? Sadarkah kita bahwa peran kita di dunia ini tidak terlalu berbeda dengan peran Tilly pada hari itu? Setiap dari kita yang telah mendengar dan menerima Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita tidak tahu kapan, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, kita tidak tahu saudara. Tapi satu hal yang pasti, kita diberi kesempatan untuk mengabarkan kabar keselamatan itu. Suatu kabar keselamatan yang jauh lebih indah, jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada apa yang diberitakan oleh Tilly pada hari itu. Kenapa saudara? Karena kita mengerti konsekuensi dari hari penghakiman yang akan datang itu jauh lebih mengerikan, jauh lebih menakutkan daripada tsunami di tahun 2004. Pertanyaan kepada setiap kita pagi hari ini, apa yang saudara mau lakukan dengan Injil tersebut? Apakah kita memilih untuk malu, untuk ragu, untuk diam, menyibukkan diri kita dengan hal-hal lain, atau kita mau dipakai oleh Tuhan? Paulus mengakhiri perikop ini di ayat 15 dengan mengutip dari Nabi Yesaya yang berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa ketika ada orang suatu hari kelak berkata kepada kita, betapa indahnya kedatangan engkau yang membawa kabar baik itu. Betapa indahnya kedatangan Pak Kilyong yang membawa kabar baik itu. Betapa indahnya kedatangan Lindi yang membawa kabar baik itu. Betapa indahnya kedatangan Bu Putri yang membawa kabar baik itu. Siapapun kita saudara, bukankah itu sesuatu yang indah ketika suatu hari kelak orang tersebut ketika bertemu dengan Tuhan mereka berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengirimkan orang tersebut ke dalam hidupku. Mari kita berdoa.
Bapa, di pagi hari ini kami datang dan kami mengingat akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yang tidak layak ini, kami yang berdosa ini, telah Engkau berikan satu anugerah, satu kesempatan untuk bisa datang kepada Engkau. Engkau datang bagi kami, Engkau mati bagi kami, dan Engkau hidup bagi kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mengindahkan kami. Di pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan. Kami mengaku kesalahan kami seringkali. Kami menjadi orang-orang yang egois. Kami menerima kabar baik itu tapi kami menyimpannya untuk diri kami sendiri. Seringkali kami salah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang picik. Kami tidak mau orang di sekitar kami juga mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Ingatkan kami sekali lagi betapa baiknya berita Injil itu. Bukakan mata kami, gerakkan hati kami, pakai hidup kami Tuhan. Menjadi orang-orang yang datang di dalam kehidupan orang lain untuk bisa menjadi pembawa berita baik itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.